Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Aprianti dengan NIM 34 2018 030. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation pada Materi FUMI untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Muara Padang. Berikut adalah pemaparannya. Pada bab 1 ada pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang, di mana proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat suatu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, yaitu kurangnya motivasi belajar yang menyebabkan proses belajar siswa menjadi terhambat. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Penentuan strategi pembelajaran dilakukan dengan melakukan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Kemudian ada pun rumusan masalahnya, yaitu apakah penerapan model group investigation pada materi FUMI dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi FUMI dengan menerapkan model pembelajaran group investigation. Yang selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana H1 menunjukkan bahwa model pembelajaran group investigation berpengaruh nyata terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 pada materi FUMI di SMA Negeri 1 Muara Padang. Kemudian H0 itu menunjukkan model pembelajaran group investigation tidak berpengaruh nyata terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 pada materi FUMI di SMA Negeri 1 Muara Padang. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Nah, pada penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis terbagi menjadi 4. Yang pertama bagi peserta didik, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian manfaat bagi guru, yaitu untuk menambah pengetahuan guru tentang pemanfaatan model group investigation dalam mata pelajaran biologi, khususnya materi FUMI. Yang ketiga ada manfaat bagi sekolah. Nah, diharapkan kajian ini dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka membutuhkan rasa semangat peserta didik untuk belajar demi mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kemudian manfaat bagi peneliti. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi bekal untuk terjun langsung ke dunia pendidikan sebagai calon guru. Kemudian untuk manfaat teoritisnya, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi baru atau masukan kepada pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran yang sulit untuk dipahami oleh peserta didik dalam menerima pelajaran. Nah, model pembelajaran group investigation memberikan cara belajar dalam suasana yang lebih menyenangkan untuk peserta didik melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, di mana peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Muara Padang sebagai objek, kemudian penerapan model pembelajaran group investigation pada materi FUMI untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik sebagai subjek, lalu skor hasil angket pratindakan siklus 1 dan siklus 2 motivasi belajar IPA sebagai parameter. Nah, untuk keterbatasannya yaitu motivasi belajar yang ditingkatkan dalam penggunaan model pembelajaran yang diterapkan. Definisi operasional. Nah, definisi operasional yang dimaksudkan yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu penerapan model pembelajaran group investigation pada materi FUMI untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
Kita masuk pada bab 2 di mana ada kajian pustaka. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian model pembelajaran group investigation. Menurut Sutama dalam Artini 2015 menyatakan bahwa model pembelajaran group investigation merupakan pembelajaran berbasis kelompok yang memberikan peluang kepada siswa untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan dapat bertanggung jawab dalam pembelajaran tersebut. Adapun langkah-langkah model pembelajaran group investigation, yang pertama yaitu memilih topik, kemudian perencanaan kooperatif, yang ketiga implementasi, keempat analisis dan sintesis, yang kelima presentasi hasil akhir, dan yang terakhir ada evaluasi. Adapun kelebihan dari model pembelajaran group investigation, yang pertama yaitu siswa lebih aktif dalam berdiskusi. Yang kedua, siswa berlatar belakang ekonomi rendah bisa berpartisipasi dalam kelompok. Yang ketiga, mendorong siswa berpartisipasi aktif di luar kelas. Adapun kelemahannya, yaitu keadaan kelas tidak selalu memberikan lingkungan fisik yang baik bagi kelompok kecil, karena antara kelompok satu dengan kelompok lain terlalu dekat sehingga diskusi kelompok tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya mengenai motivasi belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong siswa untuk mau belajar. Motivasi belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik atau keadaan yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar, dan motivasi ekstrinsik di mana keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang meliputi minat, kecerdasan, bakat, dan sikap peserta didik. Kemudian faktor eksternal meliputi lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan keluarga. Kita masuk pada bab 3, yaitu ada metode penelitian, di mana ada waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan dan disesuaikan dengan jadwal proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Muara Padang. Lanjut pada rancangan penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan statistik deskriptif. Dilakukan dalam 2 siklus. Nah, setiap siklus memiliki 4 tahapan, yaitu 1. Tahap perencanaan tindakan, kedua tahap pelaksanaan tindakan, yang ketiga tahap observasi dan tahap refleksi. Kemudian pada bagian populasi dan sampel, nah populasi pada penelitian ini adalah peserta didik SMA Negeri 1 Muara Padang kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk sampelnya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel tidak secara acak yang disesuaikan dengan tujuan peneliti. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ada lembar observasi, angket, dan catatan lapangan. Lembar observasi yaitu pedoman observasi berisi sebuah daftar aktivitas siswa yang mungkin timbul dan akan diamati. Kemudian angket, di mana peneliti mengelompokkan setiap butir pertanyaan angket yang sesuai dengan aspek yang diamati. Kemudian catatan lapangan berisi mengenai segala sesuatu yang terjadi pada saat pengamatan berlangsung. Yang selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini terdapat 2 cara, yaitu metode observasi. Nah, metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang kedua ada metode interview atau wawancara. Nah, wawancara dilakukan dengan guru yang melaksanakan pembelajaran. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk analisis data, di mana penilaian angket yang telah diperoleh dapat diolah dengan menggunakan rumus NP sama dengan R per SM dikali 100.
Nah, dengan kriteria keberhasilan, jika 86-100% dinyatakan masuk dalam kriteria sangat baik, kemudian 76-85% dinyatakan baik, lalu 60-75% dinyatakan cukup, dan 55%-59% dinyatakan kurang. Lalu, apabila kurang dari 54% dinyatakan kurang sekali. Berikut adalah kesimpulan dari proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation pada materi FUMI untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Muara Padang. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.